Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Wahidin Ridwan dengan NIM 19.22011. Saya akan mempresentasikan tugas akidah akhlak dengan judul akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep akhlak dalam Islam. Yang pertama, pengertian akhlak secara bahasa yaitu khuluq, berarti budi pekerti, tabiat atau watak. Yang kedua, secara istilah yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tanpa pertimbangan. Kemudian akhlak dalam Islam, yang pertama berasal dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, akhlak tidak hanya terdapat sesama manusia, tetapi juga terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, alam dan wahyu. Selanjutnya, pengertian akhlak dalam Islam. Pengertian akhlak dalam Islam yang pertama menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian menurut Ibrahim Anis dan Ibnu Maskawai, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahir macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian menurut Abdul Karim Zaidan, yaitu nilai akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memilih untuk melakukan atau meninggalkannya. Selanjutnya, kedudukan akhlak dalam Islam. Yang pertama, akhlak merupakan buah dari iman dan cerminan ketakwaan. Yang kedua, akhlak yang baik adalah tolak ukur kesempurnaan iman secara seorang muslim. Ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hubungan akhlak dengan keimanan. Yang pertama, iman yang benar akan melahirkan akhlak yang baik. Ketika iman kita sudah benar, maka akhlak kita pun akan baik pula. Yang kedua, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin indah akhlaknya. Yang ketiga, dasar utama akhlak adalah ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak kita semakin baik. Pengertian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menunjukkan sikap hormat, tunduk, cinta dan taat kepadanya sebagai pencipta dan pengatur kehidupan alam semesta. Yang kedua, tujuannya mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hidup penuh berkah. Dalam Quran surah Al-Imran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran
ayat 102. Kemudian bentuk-bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama beriman kepadanya, yaitu meyakini keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala secara total. Yang kedua bertakwa kepadanya, yaitu menjalankan semua perintah dan jauhi larangan. Yang ketiga ikhlas dalam beribadah, yaitu melakukan amal hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji. Yang keempat bersyukur atas nikmatnya, yaitu dengan cara menggunakan nikmat untuk kebaikan dan ibadah. Yang kelima sabar atas ujian dan cobaannya, yaitu menyadari bahwa setiap ujian mengandung hikmah. Yang terakhir yaitu tawakal yang berarti berserah diri setelah berusaha menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dihindari. Yang pertama syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kufur terhadap nikmatnya. Yang ketiga riya atau pamer ibadah. Yang keempat sombong dan tidak bersyukur. Yang kelima putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ada pada surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi anfusihim la taqnatu min rahmatillah, yang artinya janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Kemudian hikmah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hati menjadi tenang dan tentram. Yang ketiga hidup diberkahi dan dimudahkan urusannya. Yang keempat dijauhkan dari perbuatan dosa. Yang terakhir mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Yang kelima mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian kesimpulan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Quran surah At-Talaq ayat 2. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dasar dari seluruh akhlak lainnya. Dengan iman, takwa dan ikhlas beribadah, seorang muslim akan menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan bagi sesama. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.